Nah, biasanya teman kita ini suka khawatir gitu, Pak, kalau terkait utang gitu. Kenapa kita ngutang terus? Emang jadinya jadi apa aja gitu loh, Pak, utang kita tuh? Hai Sobat KPH, kembali lagi di KPH Talks. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Febrito. Sekarang kita bakal ngobrol sama salah satu kepala seksi di sini. Halo Pak Bayu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Kemal. Alhamdulillah, udah sibuk aja Pak. Apa aja Pak hari ini? Ya lumayan, ada beberapa dokumen gitu ya. Kemudian ya beberapa rapat-rapat online gitu. Biasalah Mas. Emang Bapak jadi kepala seksi apa di sini? Saya di sini kepala seksi PPH 2, penyaluran pinjaman dan hibah 2. Dua. Emang ada berapa Pak? Di sini ada 2, PPH 1 dan PPH 2. Nah, bedanya apa lagi tuh Pak? Bedanya sebenarnya basicnya kerjaan sama ya. Kalau PPH 1 dan PPH 2 hanya bedakan pembagian kementeriannya di bawah PPH 1 dan di bawah PPH 2 ada beberapa kementerian gitu ya. Itu aja sih yang bedain gitu. Oh, emang ada berapa lama Pak di KPPN KPH ini? Di KWN KPH saya sudah per bulan Mei 2022, berarti mau 2 tahun Oh, ya. udah mau 2 tahun. Betul. Sebelumnya emang kemana aja Pak? Oh, saya udah malang melintang Mas. Sebagai kepala seksi? Lumayan Mas. Kalau kepala seksi ya, saya mulai promosi sebagai kepala seksi itu 2016. Waktu itu saya dipromosikan sebagai Kasubag TURT di Kanwil Papua. Oh, sampai timur juga loh. Sampai timur. Mantap. Betul. Terus kemana lagi Pak? 2019 saya mutasi sebagai kepala seksi di PPA 2B Kanwil Sulawesi Tengah di Palu. Iya, baru langsung ke sini. Ya 2022 baru pindah ke sini. Oh mantap, Gitu, udah keliling-keliling Pak ya. Lumayan. Nah Bapak kan di sini sebagai kepala seksi penyaluran pinjaman dan hibah 2. Nah kalau pinjaman itu sendiri itu apa ya Pak? Jadi pinjaman itu sendiri secara singkatnya sih sebetulnya sama seperti utang sih sebenarnya. Utang pemerintah gitu ya. Utang pemerintah di mana pemerintah berutang untuk sebagai salah satu unsur pembiayaan dalam melaksanakan program-program pemerintah. Nah, utang yang pemerintah ini, utang yang berasal dari luar negeri utamanya ya, itu berasal dari pemberi pinjaman luar negeri, bisa berupa negara gitu ya, bilateral, ataupun juga dari organisasi-organisasi. Kemudian utang kita juga harus dibayar kembali dengan beberapa persyaratan tertentu dan harus diikat dalam suatu perjanjian. Itu utamanya. Nah biasanya pinjaman-pinjaman kayak gitu tuh kalau dari luar negeri berarti pakai valuta asing ya Pak? Pasti. Mereka semua pasti dalam valuta asing ya. Hanya nanti mungkin pekerjaan proyeknya nanti dilihat apakah kontraknya dengan rupiah kah atau dengan falas gitu ya. Kalau misalkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang vendornya dari dalam negeri, misalkan pekerjaan fisik gitu ya, itu biasa kontraknya dalam rupiah. Nah, kalau yang dalam falas juga beberapa lender juga menginginkan nggak cuma dalam valuta rupiah gitu ya, tetap ada dalam valutanya mereka. Misalkan kayak dari Jepang, mereka juga pengen ada valuta yennya juga gitu. Jadi ada porsinya gitu ya, berapa yang dalam rupiah, berapa yang dalam falas. Oke, gitu. jadi nggak cuma falas doang Pak ya, ada rupiahnya juga. Betul. Nah kemudian kalau peran KPPN, KPH ini dalam pinjaman luar negeri itu apa Pak? Oke, bicara soal peran kita ya, peran kita sebagai peran KPH dalam rangka penarikan pinjaman, mungkin lebih secara general kita tuh seperti mediator gitu ya, seperti penengah antara executing agency, si Satker gitu ya, yang punya program dengan yang punya dana, lender gitu ya. Jadi kita yang menjembatani, di kita yang nanti dari Satker melakukan pemrosesan withdrawal application gitu ya. Nah, nanti kita yang melakukan penarikan pinjamannya, kemudian juga nanti ya salah satunya kita juga melakukan penarikan pinjaman, kemudian ada juga kita melakukan pencairan gitu ya.
Kemudian ada juga kita melakukan pengesahan belanja, dan satu yang pasti kita juga melakukan repayment atas utang-utang pemerintah. Nah, maksudnya mediator ini tuh apakah kita yang menentukan utangnya berapa atau gimana, Pak? Oh, enggak. Kita yang menentukan berapa kita pinjam itu teman-teman kita di DJP Permas. Beda instansi lagi, Pak, ya? Beda instansi. Jadi kita itu ketika sudah terjadi loan agreement, sudah ada kesepakatan nih berapa pemerintah kita minjem berapa gitu ya, sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan lender gitu ya di dalam suatu perjanjian. Nah, setelah jadi loan agreement-nya, baru nanti pelaksananya untuk penarikannya itu baru melalui kita. Itu maksud sebagai penengah gitu ya, mediator gitu ya. Oh, jadi itu yang dimaksud dengan penengah. Betul. Nah, biasanya teman kita ini suka khawatir gitu, Pak, kalau terkait utang gitu. Kenapa kita ngutang terus? Emang jadinya jadi apa aja gitu loh, Pak, utang kita tuh? Memang sebagian besar utang-utang kita ini adalah utang-utang produktif ya. Nah, dalam artian utang kita ini yang menghasilkan suatu aset. Lebih banyak seperti itu. Nah, seperti misalkan contohnya dari beberapa Kementerian Kesehatan itu ada untuk membangun rumah sakit, kemudian teman-teman kita yang dari Kemendikbud untuk membangun gedung-gedung perkuliahan gitu ya di universitas-universitas. Kemudian juga untuk teman-teman kita di TNI Polri, nah itu juga untuk pembiayaan alutsista, almatsus, seperti itu, Mas. Jadi memang sebisa mungkin utang yang ditarik oleh pemerintah kita itu adalah utang-utang yang produktif yang bisa menghasilkan aset gitu. Nah, kemudian apakah ada mekanisme tertentu terkait penyaluran pinjaman itu, Pak? Mungkin apa ya, cara bayarnya atau penarikan atau gimana, Pak? Cara penarikan gitu ya. Terkait dengan cara penarikan, itu sudah ada aturannya di PMK 195 tahun 2019. Ada 5 metode gitu ya. Pertama, ada yang namanya transfer langsung ke rekening kas umum negara. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh Direktur PKN langsung ya, tidak melalui kami. Kemudian yang melalui kami itu sisanya ada 4 itu. Pertama ada dengan direct payment gitu ya, atau pembayaran langsung. Kemudian ada juga dengan letter of credit LC, ada special account Rexus, rekening khusus, dan satu lagi adalah refinancing atau pembiayaan pendahuluan. Nah, 4 ini yang commonly ada di areanya KPPN KPH gitu, Mas. Berarti saya harus nanya dari yang pertama dulu mungkin ini, Pak. Pembayaran langsung atau direct payment ya, Pak? Itu apa tuh, Pak? Kalau saya secara singkat aja ya, direct payment, Rexus, dan LC gitu ya. Oh ya, oke. Nah, 3 ini sebenarnya sama, basicnya sama ya, penarikan pinjaman. Yang membedakan direct payment, LC dengan Rexus, kalau dengan direct payment dan Rexus gitu ya, semua pelaksanaan penagihan transaksinya itu dilakukan ketika ada prestasi pekerjaan dan itu melewati kita. Oke. Proses penarikannya melewati kita gitu ya. Misalkan si rekanan sudah termin 1 sudah melakukan prestasi pekerjaan, kemudian rekanan menyampaikan ke satkernya, kemudian satkernya menyampaikan ke kita tagihannya, baru kita tagihkan ke lender. Seperti itu ya kalau untuk direct payment maupun dengan Rexus. Nah, kalau LC beda. LC ini lebih khususnya setiap penarikan invoice gitu ya, setiap penarikan tagihan yang dilaksanakan oleh vendor, kita tidak tahu menahu, Mas. Tahu nanti hanya setelah sudah jadi NOD gitu ya, sudah dari lender menerbitkan NOD, baru nanti jadi SP4, kemudian SP4 itu yang disampaikan ke kita. Proses untuk dari vendor menarik tagihannya itu tidak melalui kita. Jadi si vendor ini langsung ke BI, nanti dari BI baru akan menerbitkan notice gitu ya, notice BI, baru nanti disampaikan juga ke lender, nanti lender yang akan membayarkan tagihan tersebut. Jadi secara singkatnya seperti itu ya, perbedaan antara direct payment, LC dengan Rexus. Nah, kemudian kalau secara kita ngomong tersendiri ya, antara direct payment gitu ya, dan 3 itu gitu ya. Kalau direct payment sendiri itu kan sebenarnya pembayaran langsung ya, secara singkatnya, di mana tagihan itu dibayarkan langsung ke rekeningnya vendor dari kasnya si lender. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk Rexus, Rexus ini sama seperti SPM biasa gitu ya, yang dengan sumber dana rupiah murni gitu ya.
Yang kayak di KPPN biasa Yang di itu KPPN ya. biasa, betul. Itu sama sih, hanya bedanya sumber dananya aja gitu. Sebenarnya utang. Sumber dananya dari pinjaman, betul. Oh alah. Oke. Tapi berarti proses pencairan kalau yang Reksus tuh yang paling cepat Pak ya? Bisa sehari gitu kan? Kayak Iya. SP2D soalnya kan? Iya biasa. betul, SPM sama SPM SP2D. Jadi SPM masuk jam 8 misalkan, jam 9 sudah jadi SP2D. Oke. Nah, sebagai satker itu satuan kerja yang menggunakan pinjaman, apakah boleh milih dari 3 metode tersebut atau siapa yang nentuin, Pak? Eh, Penentuan metode cara penarikan biasanya sudah diatur dalam loan agreement, Mas. Oh, Betul. Nah, ketika mereka mengkonsepkan suatu loan agreement, biasa di situ sudah ditentukan tuh cara penarikannya, apakah dengan direct payment kah, atau dengan Reksus, atau dengan LC gitu ya. Nah, hanya biasanya memang kontrak-kontrak yang dengan direct payment memang nilainya biasanya besar, cukup besar ya, dibanding dengan pembayaran yang dengan Reksus gitu. Oke, kalau Bapak kan tadi kan seksi penyaluran pinjaman dan hibah. Nah, pinjamannya udah kita bahas nih. Hibahnya belum, Pak. Nah, kalau hibah ini apa nih, Pak? Kalau hibah itu sama seperti hadiah ya utamanya ya, hibah grant gitu ya, hadiah. Utamanya adalah hibah ini gratis, tidak perlu dibayar kembali, tidak ada ikatan apapun. Jadi pure benar-benar negara mendapatkan entah itu uang, entah itu barang gitu ya, bisa dari manapun, dari pihak luar atau pihak dalam negeri gitu ya. Dan semuanya gratis dan seharusnya tidak ada ikatan apapun, tidak ada ya maksud apapun gitu ya. Semua diberikan dan pemanfaatannya juga sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Itu sih utamanya. Jadi cuma-cuma gitu, Pak ya, dikasih ke Cuma-cuma, kita. betul. Nah, kalau hibah tuh siapa yang ngasih, Pak? Ya tadi bisa dari pihak luar gitu ya, bisa dari negara, bisa dari organisasi gitu ya, bisa juga dari dalam negeri, misalkan dari pemerintah daerah juga bisa gitu kan. Ya siapapun bisa memberikan hibah, dari persorangan pun juga bisa. Gitu. Nah, kalau di KPPN KPH tuh hibahnya dalam negeri dan luar negeri atau Nah, kalau di kita itu khusus Mas, di kita terkait dengan hibah, pertama adalah hibah yang terencana. Hibah terencana, kemudian juga ada juga hibah langsung yang berupa uang yang sumbernya dari luar negeri. Itu yang melalui kita. oh yang luar negeri aja? Yang luar negeri aja dan dalam bentuk uang. Nah, bedanya apa tuh Pak yang terencana dan yang langsung itu? Kalau terencana itu dari mulai prosesnya sampai dengan nanti penandatanganan grant agreement-nya itu dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Nah, kalau hibah langsung KL-nya langsung nanti yang menandatangani grant agreement. Jadi executing agency-nya ya yang menandatangani Satuan kerja grant ya? agreement. Kementeriannya. Oh, oke. Iya, KL. gitu. KL-nya. Oke, baik. Berarti kalau terkait pinjaman dan hibah ini kan stakeholder-nya ada banyak tadi Pak ya. Ada BI lah, DJPPR, Satuan Kerja, dan lender. Nah, tantangannya ini apa aja ya Pak? Karena kan kayaknya ribet tuh Pak, melibatkan banyak pihak. Betul ya. Tantangan itu dari sisi aplikasi misalkan gitu ya, dari sisi aplikasi karena nggak semua satker mungkin mendapatkan dana PHLN ini ya gitu ya. Jadi untuk beberapa satker yang baru mendapatkan PHLN pasti akan ini ya agak sedikit tersendat untuk istilahnya untuk menarik dananya gitu ya. Satu itu. Kemudian biasanya dan mostly kebanyakan memang grant agreement ini kan dalam bahasa asing ya, dalam bahasa Inggris utamanya. Nah, kita harus paling nggak harus bisa gitu ya memahami grant agreement ataupun non agreement yang tertulis dalam bahasa asing tersebut gitu ya, supaya jangan sampai nanti ketika pelaksanaan kegiatan terjadi nanti yang namanya ineligible expenditure atau pengeluaran yang tidak diakui oleh baik itu lender ataupun donor. Itu kenapa tuh Pak ada itu tadi? Banyak tuh Mas, ineligible expenditure itu bisa karena macam-macam ya, bisa karena misalkan pengadaannya tidak sesuai, kemudian ada KKN bisa jadi gitu ya, kemudian ya tidak lengkapnya dokumen, macam-macam lah seperti itu. Nanti yang menentukan pengeluaran itu ineligible biasanya dari si pemilik dana gitu ya. Ketika mereka mempertanggungjawabkan gitu ya, mempertanggungjawabkan kegiatannya, kan disertakan semua tuh bukti-bukti pengeluaran semua segala macam.
Nah, nanti kan pihak lender atau pihak donor akan mengecek tuh. Ketika mereka screening kemudian tertangkap ada satu yang ineligible, maka akan diberitahukan. Atau bisa juga ketika masuk dalam pemeriksaannya BPK. Gitu ya. Pas lagi audit ya? Ya, pas lagi audit. Nah, BPK masuk, kemudian ternyata oleh BPK diperiksa, ditemukanlah beberapa belanja-belanja yang mungkin masuk dalam kriteria ineligible tersebut. Nah, ketika itu ditemukan baik oleh pemeriksa maupun oleh pemilik dana, maka Satker wajib mengembalikan dana tersebut. Gitu. Itu yang belum dibelanjakan Pak, yang dibalikin? Yang sudah dibelanjakan utamanya, sudah dibelanjakan dong. Oh, terus balikannya gimana Pak? Ya bisa berupa refund gitu ya. Mereka bisa mentransfer langsung ke rekeningnya lender atau donor gitu ya. Atau bisa juga memang dibalikan dulu ke Reksus kita gitu ya. Nanti prosesnya mungkin akan melewati Direktorat PKN gitu ya. Ya bertahap lah, ada prosesnya gitu sampai dengan nanti dana tersebut bisa kembali ke kasnya si lender atau donor. Oke. Gitu. Nah, kemudian untuk setelah menghadapi tantangan-tantangan tadi, terus cara membangun komunikasi dengan para stakeholder kita tuh gimana, Pak? Ini juga satu tantangan ya, kita bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan mitra kita gitu ya. Kita di KPN KPH ada yang namanya, kita buat satu grup WhatsApp gitu ya, kita buat namanya Mitra KPPN, kemudian juga ada grup juga formasi. Nah, di situ kita buka kesempatan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya kepada Satker yang mau berkonsultasi, silakan, apapun ya. Dan kami juga sangat mengapresiasi kepada teman-teman Satker yang mau meluangkan waktunya berkunjung ke kita. Karena bagaimanapun kalau menurut saya pribadi, lebih enak kita diskusi tatap mata. Oh ya. Itu akan di situ kita bisa lebih, mungkin problem-problem bisa lebih soft gitu ya daripada kita lewat online gitu kan. Kalau menurut saya sih lebih enak Satker lebih baik datang ke kita. Kemudian kami juga beberapa kali gitu ya, kami rutin mengadakan sosialisasi gitu ya terkait dengan tata cara penarikan pinjaman, kemudian juga beberapa kali kami juga mengadakan sosialisasi terkait dengan aplikasi Sakti kita, dari mulai pendaftaran supplier, kontrak, sampai dengan proses pembuatan withdrawal application, ataupun juga nanti ketika teman-teman yang mendapatkan hibah langsung ini mulai untuk bagaimana membuat pengesahan belanja hibahnya itu. Kita juga ada beberapa kali kita adakan sosialisasi terkait dengan bagaimana proses pengesahan belanja yang berasal dari hibah langsung. Nah, dan satuan kerja kita tuh dari seluruh Indonesia ya Pak ya? Betul Mas, kita nggak terbatas. Kalau teman-teman konven kan mereka ruang lingkupnya hanya sebatas, ya kalau misalnya itu entah provinsi atau kabupaten gitu ya, berapa kabupaten. Nah, kalau kita, karena Satker ini yang menerima dana pinjaman hibah ini nggak cuma ada di Jakarta ya, ada di luar kota juga, ada di luar daerah, bahkan sampai luar pulau pun juga ada gitu kan. Jadi memang mitra kita itu se-Indonesia Mas. Gitu. Itu kayak juga tantangan tuh Pak, buat ngumpulin semua satuan kerja ke kita gitu, buat entah konsultasi atau sosialisasi gitu Pak. Memang ya satu harapan kita memang kita pengen satu kali kami pengen mengadakan kita sosialisasi secara offline gitu ya, kami mengundang supaya mereka datang ke sini gitu ya, karena kami juga beberapa kali sudah banyak Satker yang menyampaikan masukan, Pak tolong dong, mau dong kami kalau misalnya ada acara sosialisasi kami diundang secara offline gitu ya. Ya mereka juga mungkin satu sisi pengen ke Jakarta juga gitu ya, satu sisi juga mungkin pengen melihat mitra KPN KPH sebagai mitra mereka itu seperti apa sih kantornya gitu kan. Karena kan nggak tahu ya tiba-tiba kantor KPN KPH tuh di mana, kayak apa bentuknya. Banyak yang nggak tahu Mas. Pak kami sudah sampai di zona lantai berapa gitu kan. Banyak yang belum tahu kantor kita di mana. Kemudian utamanya kan kita kalau bisa kita membangun kedekatan ini ya, intimasi gitu ya, kedekatan. Kalau kita mereka sudah merasa dekat dengan kita mereka pun juga pelayan kita juga enak gitu kan ya. Daripada kita kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi kita kenalan dulu supaya kita disayang. Betul. Nah, lagi pula kalau kita ketemu secara langsung kan juga
bisa menghindari miskomunikasi dalam pelayanan kan, Mbak? Betul, itu utamanya. Dan utamanya itu, karena ketemu langsung itu kan mereka akan bawa laptop gitu, buka aplikasi, kita juga bisa langsung tahu nih masalahnya di mana. Oh, aplikasinya misalkan masuk aplikasi atau ya kita bisa langsung solve di situ. Nah kan kayak Mas Kemal ini kan di CSO nih, Mas Kemal bisa langsung tuh terjun. Oh ini Pak salahnya di sini, salahnya di sini. Kita bisa langsung tahu apa yang salah dari mereka, kemudian kita bisa langsung kasih problem solvingnya gitu di situ. Bisa langsung diperbaiki gitu. Betul. Nah kemudian kalau harapan Bapak dalam pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri ini apa, Pak? Harapan ya. Kalau harapan saya sih sebisa mungkin satker-satker itu tidak ada masalah dalam pelaksanaan penarikan pinjamannya gitu ya. Utamanya bisa berjalan smooth. Kemudian juga karena aplikasi yang kita gunakan juga ini kan khusus ya untuk aplikasi Sakti dengan metode SPDPL ini dan SP2HL. Mungkin hanya KPPN-KPH aja yang penggunanya gitu ya. Iya. Sementara KPPN Mitra juga kan mungkin tidak terpakai untuk SPDPL ya. Jadi saya berharap tidak ada masalah yang berarti dalam satker itu merecord sampai dengan nanti sampai jadi SPDPL gitu ya. Saya berharap itu bisa berjalan secara smooth gitu ya, lancar. Jadi prosesnya bisa berjalan tanpa ada hambatan yang berarti lah gitu, Mas. Oh, tenang aja Pak, kan ada customer service officer yang bisa. Mantap. Kalau ada masalah jadi biar kita selesaikan biar lancar. Siap. Baik Pak Bayu, terima kasih banyak ya udah meluangkan Oke, waktunya. Mas Kemal, terima kasih banyak udah mengundang saya. Iya. Baik, terima kasih juga kepada Sobat KPH yang udah setia mendengarkan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau kalian suka channel kami. Dan jangan lupa juga follow IG kami, KPPN Pinjaman dan Hibah. Saya Kemal, pamit undur diri. Dadah.